Madrasah Alia 1 Banyumas, siap hadapi arus tantangan zaman, mendidik insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih dahulu ketua kelas untuk memimpin doa, ya, Mas ketua kelas. Silakan dipimpin doanya, Mas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah Recording in progress. wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Pembelajaran dimulai, ya. Mas Guru mau mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Ya. Tahu ice breaking? Apa ice breaking? Ice breaking ya untuk supaya rileks gitu ya. Bawah. Bagus. Atas. Samping. Depan. Tolong kalian buka materi minggu kemarin, ya, sebelum liburan. Ya, sebelum liburan ya. Sebelum liburan otomatis kan udah lama banget ya kan? Oke. Minggu lalu ya, sebelum liburan itu saya udah menjelaskan tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Ya. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi itu. Oke, paham ya? Perhatikan, ini saya udah memasang PowerPoint, ya. Memasang PowerPoint. Minta tolong Indah, ini maju Indah. Indah maju. Sini bacakan biar teman-temannya dengar ya. Biar teman-temannya dengar. Ya, dengarkan apa yang dibacakan oleh Indah ya. Lewat sini boleh nah, dari sana biar kelihatan. Yuk. Masuknya Islam ke Indonesia. Tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan berbagai teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia dan memaparkan hasil informasi teori tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia dengan benar. Uraian materi. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia pada abad tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa ini. Kendati mic-nya terus. Demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Pada modul ini akan dijelaskan tentang teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Bacalah dengan baik. 1. Teori Gujarat. Oke, lanjut. Maya. Langsung teori Persia. 2. Teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat sebagai pencetus sekaligus pendukung teori Persia menyatakan bahwa Islam yang masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Syiah Persia. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran, diantaranya A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein cucu Nabi Muhammad yang dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. B. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabusik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syura. C. Kesamaan ajaran Sufi. D. Penggunaan istilah Persia untuk mengajar Arab. E. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. F. Bukti marangnya aliran Islam Syiah
khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia dari adanya pertemuan lereng atau lereng di kiri daerah Gresik. Dengan banyaknya bukti pendukung yang dimiliki, teori ini sempat diterima sebagai teori masuknya Islam di Indonesia yang paling benar oleh sebagian ahli sejarah. Akan tetapi, setelah ditelisik, ternyata teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi tidak memungkinkan bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam selama. Ya, cukup. Lanjut, Mas. Ya, maju. Dibacakan ya. Teori India. Teori India. Teori ini dikemukakan oleh Dismas W. Arnold dan Orison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar India. Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapatan bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Morrison mematahkan teori Gujarat ini dengan menunjukkan pada kenyataan bahwa pada masa Islamisasi sementara Samudra Pasai yang raja pertamanya wafat tahun 1297 Masehi, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian Gujarat ditaklukkan kekuasaan Muslim. Jadi ada berapa? 4 ya, yaitu Persia, Gujarat, India, Arab. Oke. India dengan Gujarat itu sebenarnya sama. Ya, karena Gujarat itu berada di wilayah India. Jadi kalau disimpulkan lagi, maka teori ada 3, ya, yaitu teori Islam, teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Ya, 3 aja itu, paham ya? Oke, yang pertama saya terangkan teori Arab. Ya, teori Arab mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Arab. Ya, kira-kira menggunakan alat transportasi apa mereka datang sampai ke Indonesia? Kapal. Alat transportasi pertama di dunia adalah kapal. Ya, jadi jalur transportasi itu ada 3, yaitu darat, laut, udara. Kan begitu ya? Ada 3. Namun yang pertama kali muncul adalah jalur laut atau darat? Laut. Alat transportasi. Kalau di darat ada kuda, unta, itu transportasi bukan? Kalau namanya alat berarti sesuatu yang dibuat oleh manusia, kan begitu. Kalau kuda, unta itu adalah makhluk ya, makhluk yang dipergunakan oleh manusia untuk membantu meringankan perjalanan mereka, itu begitu. Tapi kalau berbicara alat, maka alat transportasi yang pertama adalah kapal, itu begitu. Jadi orang-orang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat itu masuk ke Indonesia menggunakan kapal. Ya. Kemudian setelah mereka sampai ke Indonesia, itu ada beberapa hal yang mereka lakukan, yaitu selain berdagang, mereka juga ikut menyebarkan agama Islam. Oke, ada 4 jalur penyebaran agama Islam atau 4 cara para pedagang itu menyebarkan agama Islam. Nah, ini nanti kalian tugas kelompok ini nanti ya. Yang pertama jalur pendidikan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur kesenian, ya, yang keempat jalur tasawuf. Ya. Pendidikan pertama pendidikan perdagangan, pendidikan, perkawinan, kesenian,
tasawuf ya, banyak ini jalurnya. Oke ya. Kalian bikin kelompok 5 kelompok ya. Nah, nanti kalian bahas itu. Dari jalur-jalur itu bagaimana reaksinya, bagaimana tahapannya, bagaimana kesimpulannya. Paham ya? Kira-kira butuh berapa menit untuk membahas jalur-jalur itu? 15 menit cukup? Cukup ya? Jangan lama-lama ya, 15 menit ya. Oke, tolong di anak-anak itu mejanya berhadapan-hadapan kalian. Silakan boleh membuka HP kalian. Mencari informasi nanti dirangkai menggunakan kalimat kalian sendiri. Jangan menggunakan kalimat yang sudah ada di internet ya. Dirangkai menggunakan kalimat kalian sendiri. Silakan. Kelompok ini ambil jalur apa? Perdagangan. Oke, kelompok ini? Perkawinan. Kelompok ini apa? Apa? Pendidikan. Kelompok ini? Oke, berarti tidak ada yang sama ya? Bagus. Tidak ada yang sama. Ya. Waktu 10 menit lagi anak-anak. Oke, kalau sudah selesai kita bahas satu persatu ya. Dari kelompok pertama dulu, nanti kelompok lain boleh menyanggah dari jawaban kelompok sebelahnya ya. Oke, siap ya. Bentar lagi. Mbak Maya, silakan Mbak Maya. Berdiri. Perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamisasi yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab. Yang kedua yaitu perkawinan. Nah, perkawinan ini merupakan kelanjutan dari perdagangan. Jadi para pedagang yang datang ke Indonesia lama-kelamaan akan menetap dan membentuk sebuah perkampungan yang bernama Pekojan. Nah, setelah membentuk perkampungan, para pedagang menetap, ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat, yaitu dengan cara menikah. Nah, contohnya itu seperti Sunan Ampel dengan Nyai Manila, terus Maulana Ishak dengan Putri Blambangan, dan Sunan Gunung Jati dengan Putri Kawunganten. Oke. Terima kasih. Kelompok terakhir. Coba dijawab Mas. Penyebaran Islam melalui jalur kesenian. Ya. Oke. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Dasar pitutur Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Tetapi oleh Sunan Kalijaga diselipitkan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Nama tertentu disebutnya sebagai simbol Islam. Misalnya panah kalimah saja, sebuah senjata paling ampuh dihubungkan dengan kalimat syahadat. Pernyataan yang berisi pengakuan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sebagai rukun Islam yang pertama. Kesimpulannya berarti kalian sudah paham tentang materi Islamisasi di Indonesia, di Nusantara. Ya, begitu? Oke, saya minta coba kalian berdiri semua dulu. Kita melemaskan otot dulu. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Mas Guru pesan sampah-sampah di bawah diambilin, yuk itu diambilin, sampah-sampah diambilin, ya. Pokoknya awalnya bersih, kembali bersih. Nah, silakan ketua kelas pimpin doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan mata pelajaran sejarah hari ini sudah selesai.
sudah tuntas. Materi Islamisasi sudah saya sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan masih di jam dan hari yang sama. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mas Guru akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.